Perilaku Qin Chen saat ini mengejutkan banyak tetua yang hadir. Ada beberapa tetua yang tidak mengambil tindakan apapun sebelumnya. Mereka akhirnya terkejut pada saat ini, dan mereka bersiap mengambil tindakan menyerang Qin Chen. Qin Chen tidak takut, mengambil langkah lain, menggandakan jari-jarinya, dan menebas di udara. Ternyata energi pedang yang menghancurkan, dan energi pedang menyapu segalanya dengan kekuatan kehancuran abadi. Kemanapun pedang Qi pergi, hukum tanpa akhir runtuh satu demi satu, dan Yuan Suci hancur. Pada saat ini, dia menghadapi kelompok tua Wan Gulou, langkah demi langkah tanpa rasa takut. Tiba-tiba, banyak tetua raksasa merasa menghadapi dewa dan iblis kuno. Mereka memiliki teror di hati mereka dan mendukung satu demi satu, terutama para senior tingkat atas yang telah ditekan oleh Qin Chen retak dan terluka. Mereka tidak punya waktu untuk memulihkan diri. Qin Chen berhenti. Tepat ketika Qin Chen menunjukkan pedang penghancurnya dan hendak menyerang lagi, tetua Kong Cheng tiba-tiba berteriak, "Ini adalah markas besar Menara Wangu. Anda tidak boleh terlalu sombong dan mendominasi. Para tetua sudah melihat kekuatan Anda. Jika Anda membunuh para tetua di sini, Anda akan sangat dibenci Wan Gulou kami, dan Tianxing juga tidak akan pernah ingin aman dan sehat. Anda sangat perkasa, Anda jelas bukan karakter biasa dalam pekerjaan surga. Berhenti sekarang, tidak ada seorang pun di Menara Wangu kami yang berani membunuh Anda," ucap Ko Cheng. Banyak tetua di tempat kejadian ingin menyerang Qin Chen dengan keras, dan bahkan mengirimkan sinyal mara bahaya untuk memperingatkan tuan pemimpin yang sebenarnya masih tersembunyi di kedalaman gedung abadi. Tetapi mereka terkejut ketika mendengar raungan dari Kong Cheng yang lebih tua. Orang-orang ini semua adalah karakter yang tidak takut pada langit, tetapi kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh murid kecil Tianzuo, dan rasa dingin dan mundur segera muncul di hati mereka. Aku sudah mengatakannya sejak lama. Saya tidak ingin melakukannya, tapi kalian memaksa saya. Karena Anda ingin berdamai, Ben Sao tidak masalah. Jangankan kalian, bahkan para tetua teratas dari divisi pemurnian mengambil tindakan terhadap Ben Sao berani menekannya. Bagaimana saya akan takut pada orang tua di gedung abadi Anda? Ucap Qin Chen berhenti mengamuk, Shen Yuan menyusut ke dalam, dan segera berdiri diam, tidak bergerak seperti gunung. Kontras yang kuat membuat banyak tetua yang hadir semakin khawatir. Mereka mundur satu persatu, dan terpengaruh oleh dominasinya. Itu terkejut, dan bahkan merasa malu. Bukankah ini murid yang baru saja bergabung dengan Tian Jiao? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ini menakutkan. Kekuatan yang dia tunjukkan memberi saya perasaan menghadapi Tuan Sage Surgawi yang terlambat. Kekuatannya benar-benar tak terbendung. Pernahkah kamu mendengar itu? Apa yang baru saja dia katakan? Bahkan tetua teratas dari divisi pemurnian telah ditekannya sebelumnya. Apakah saya salah dengar dan tuli? Atau apakah dia kehilangan hati dan mengucapkan kata-kata besar? Para tetua tertinggi Tiangong semuanya adalah tuan penguasa di masa depan Tiangong, dan tingkat tinggi yang sebenarnya di Tiangong, dalam hal identitas dan status, 10 kali, 100 kali lebih mulia dari kita. Dia berani bertarung melawan mereka. Lihatlah harta karun di kepalanya. Bukankah ini harta karun Zixiao Dou City Palace dari Guanghan Palace? Saya mendengar bahwa ada tuan muda Murongtian di Istana Dousi yang juga berlatih di Departemen Seni Bela Diri. Karakter Saint Child, Istana Zixiao Dousui itu adalah hartanya. Bagaimana itu bisa ada di tangan Qin Chen sekarang? Anak ini, demi Tianxing, benar-benar mendobrak markas gedung Wangu saya. Itu terlalu arogan dan sombong. Ucap para tetua di aula semua terkejut dan entah kenapa terkejut. Satu persatu, mereka berhenti dan berkeringat di mana-mana, menatap Qin Chen, mencoba melihat detailnya. Untuk mencari tahu segala sesuatu tentang dia. Para tetua teratas tenang terlebih dahulu, dengan ekspresi jelek mereka berkata, "Qin Chen, tolong hentikan, Wan Gulou kami dan divisimu adalah teman, bukanlah musuh, dan semuanya bisa didiskusikan."
Ucap salah satu tetua itu. Hah, bukankah kamu yang tidak mau membahasnya? Mata Qin Chen berkedip, dan dengan lambaian tangan kanannya, kursi guru besar muncul di aula. Dan dia duduk langsung di kursi guru besar, dan berkata dengan ringan, saya di sini hanya ingin mencari tahu, bagaimana Wan Gulo Anda menangani kasus Dewa Turen. Sebagai murid utama divisi pekerjaan surgawi, dan putra suci yang baru dipromosikan, saya hampir mati di Wan Gulo Anda, dan Wan Gulo Anda tidak hanya menolak untuk menjelaskan, tetapi juga untuk menemukan masalah dengan Ben Sao. Kata Qin Chen sambil menyalakan rokoknya. Apa, murid utama? Putra Santo yang baru dipromosikan. Gumam beberapa tetua tingkat tinggi mundur beberapa langkah, dan berkata dengan ngeri, bukankah kamu baru saja bergabung dengan pekerjaan surgawi? Bagaimana itu mungkin? Tanya mereka. Apa yang tidak mungkin? Qin Chen tersenyum dingin lalu berkata, bahkan jika saya baru saja bergabung dengan Tian Jiao, mengapa saya tidak bisa menjadi putra suci dan murid utama? Visi Anda terlalu sempit seperti seekor semut, tentu saja itu karena kekuatan pemuda ini. Ucap Qin Chen berkata dengan bangga, berdiri tegak, seolah-olah kaisar memandang rendah para abdi dalamnya. Tidak mungkin, menjadi putra suci jelas tidak secepat itu. Kata seorang penatua meraung tak percaya. Merasa Qin Chen membodohi mereka. Hahaha, kalian orang-orang yang picik, berani mengaku sebagai master pencari informasi. Apakah Anda tidak ingin menanyakannya ke divisi pemurnian? Pada saat ini, Cimei tiba-tiba mencibir, dan mencibir lagi, tidak hanya Chen Sao diangkat sebagai murid utama dari pekerjaan surgawi kita, selain dipromosikan menjadi putra suci oleh tetua agung, dan dia bahkan menekan putra Santo Murongtian dan Fu Zixi dari Departemen Prajurit di pekerjaan surgawi. Bahkan secara pribadi mengalahkan Xiang Wudi, Saint Child yang menentang surga dari divisi pemurnian, dan mengambil pagoda kaca 7 harta karunnya. Dan istana Zixiao Dousui ini dijarah oleh Sao Chen dari tangan Murongtian. Ini bukan apa-apa, Sao Chen juga diundang oleh Tuan Menteri. Kemudian karena hendak mencelakai Xiao Chen, Penatua tinggi Hao Jun langsung dihapuskan oleh menteri basis kultivasinya dan menjadi orang yang tidak berguna. Wan Gulo Anda saat ini benar-benar berani menjebak Sao Chen, siapa yang memberi Anda semua keberanian? Ucap alis merah mencibir lagi dan lagi. Berita dari Cimei mengejutkan semua tetua yang hadir, dan mata mereka penuh ketakutan. Jika ini masalahnya, maka mereka telah menyebabkan bencana. Dengan ukuran menara Wangu, mereka tidak akan pernah berani menyinggung Tian Jiao. Jika Qin Chen benar-benar orang yang bahkan Menteri Tian Jiao temui, maka Tuan Pemimpin Menara Wangu itu tidak berani menganggapnya enteng. Namun, mereka juga memiliki sedikit ketidakpercayaan di hati mereka, karena semua yang dikatakan Cimei terlalu mengejutkan bagi mereka, itu hanyalah sebuah fantasi. Sepertinya kamu masih tidak percaya, pagoda ubin 7 harta karun ini, apakah kamu tidak pernah mengetahuinya? Ucap Qin Chen, sebuah pagoda tiba-tiba muncul di kepalanya, dan cahaya api 7 warna mekar. Apa, pagoda 7 harta karun tak terkalahkan dari pekerjaan surgawi? Ucap banyak tetua yang hadir berteriak dan mata mereka melotot. Pada saat ini, rasa takut muncul dari lubuk hati banyak tetua yang hadir. Awalnya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen, meskipun mereka terkejut, mereka sebenarnya tidak takut. Tapi sekarang, identitas Qin Chen yang terungkap mengejutkan mereka, tetapi pada saat yang sama mereka juga ketakutan dan menarik diri. Qin Chen tersenyum dingin lalu berkata, Tuan muda ini diancam oleh Dewa Pembantaian Turen di Menara Wangu Anda, dan bahkan berusaha membunuhku. Untungnya, pemuda ini memiliki kekuatan supranatural. Sebaliknya, saya memenggal kepala Dewa Pembantaian. Jangankan permintaan maaf, bahkan saya tidak pernah berpikir bahwa Wan Gulo Anda malah menangkap Tian Xing Lozu yang memihak untuk Ben Sao pada waktu itu, dan bahkan akan dipenggal untuk menunjukkan kepada publik. Wan Gulo ini sangat berani.
Ucap Qin Chen. Banyak penatua tiba-tiba berkeringat dingin di dahi mereka. Jika masalah ini benar-benar harus diurus, maka mereka akan benar-benar berada dalam masalah. Chen kecil, kamu salah paham, semua ini hanya salah paham. Ucap penatua tingkat tinggi tiba-tiba melompat, dan salah satu dari mereka buru-buru mencabut borgol pada Tianxing dan membantunya berdiri. Sao Chen, Tianxing Zhenren, semua ini salah paham. Dewa pembantaian ada di gedung abadi saya, ingin menyakiti murid Tianzuo. Tianxing Zhenren tidak takut akan bahaya, berdiri di sisi keadilan, bagaimana kita bisa menghakiminya? Sebenarnya, Anda salah paham. Kami membawa Tianxing Zhenren, bukan untuk menghakiminya, tetapi untuk menghadiahinya, ya, untuk menghadiahinya. Mulai hari ini dan seterusnya, Tianxing Zhenren adalah penatua urusan internal Wan Gulou kami. Ucap tetua tingkat tinggi ini berkata berulang kali, mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Tianxing Zhenren, cepat katakan sesuatu. Kata para tetua tingkat tinggi ini menatap Tianxing. Tianxing Zhenren berkata, beberapa penatua, Tianxing ini tidak bisa mengatakan apa-apa, Tianxing hanya memiliki hati nurani yang bersih. Ucap Zhen Xingtian berdiri di samping dan berkata dengan ringan. Wajah beberapa tetua senior tiba-tiba menunjukkan rasa malu, dan mereka dengan hati-hati berkata kepada Qin Chen, Chen kecil, lihatlah. Qin Chen menurunkan kelopak matanya dan berkata, bagaimana Anda menghargai Tianxing Lousu? Itu adalah urusan di dalam gedung Wan Gu Anda. Tuan Muda Ben adalah orang luar, jadi tentu saja tidak akan ikut campur. Tapi Tuan Muda Ben telah diintimidasi oleh Dewa Turen di gedung Wan Gu. Wan Gulou bahkan tidak memberikan penjelasan apapun, atau beberapa kompensasi. Itu tidak baik sama sekali. Mendengar ini, beberapa tetua tingkat tinggi tampak terdiam. Lalu salah satu tetua berkata, aku ingin tahu kompensasi apa yang diinginkan Yang Chen. Ini sangat sederhana, 5 pembuluh darah suci kuno kelas menengah, dan itu harus menjadi pembuluh darah suci kuno yang lengkap. Kata Qin Chen berkata dengan ringan. Apa? Begitu banyak urat suci kuno kelas menengah bijak surgawi. Banyak tetua yang hadir terkejut oleh Qin Chen. Apa itu kompensasi? Atau pemerasan? Beberapa tetua tingkat tinggi saling melirik, berdiskusi sebentar, dan berkata dengan getir, kami memang memiliki beberapa urat suci kuno kelas menengah bijak surgawi, tetapi urat suci kuno yang lengkap benar-benar sulit. Menara Wan Gu tidak bisa memenuhi itu sama sekali. Akan tetapi Menara Wan Gu kami bersedia memberi Anda 1 urat suci kuno tingkat menengah. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Qin Chen berkata, 1. Apakah kamu berpikir aku pengemis? Qin Chen berkata dengan dingin, dengan tegas menolaknya. Apa yang dia kurang sekarang adalah pembuluh darah suci kuno. Setelah ini, dia ingin masuk ke wilayah petualangan yang sangat berbahaya. Dia harus mengambil kesempatan ini untuk menembus ke tahap tengah alam bijak surgawi. Banyak vena suci kuno dibutuhkan. Semakin banyak, semakin alami terobosannya. Qin Chen berkata, Murong Tian dan Xiang Wudi menyinggung Ben Sao. Ben Sao membuat mereka berlutut di gunung mendalam Dewa 9 Matahari, dan diejek oleh semua murid Tian Jiao, dan merampok harta mereka yang paling berharga. Saat ini Ben Sao hanya meminta kompensasi untuk 5 pembuluh darah suci kuno, yang sudah sangat baik, jadi mengapa Anda masih ingin menawar? Mata Qin Chen dingin, auranya bahkan lebih buruk. Dia melanjutkan, sejujurnya, pemuda ini belum mengerahkan kekuatan penuh sebelumnya. Jika saya mau, dalam 10 napas, saya dapat membunuh Anda semua yang hadir dan membersihkan aturan Saint Yuan surga di tubuh Anda. Dan semua senjata sihir dijarah sebagai kompensasi untuk tuan muda ini. Tapi Ben Sao adalah orang yang beradab dan tidak bisa melakukan hal kejam seperti itu. Jika Ben Sao tidak bisa mendapatkan kompensasi yang wajar, maka jangan salahkan Ben Sao karena kejam. Ucap Qin Chen mengancam dengan terang-terangan, dengan nada tajam, seperti orang ganas. Beberapa tetua tingkat tinggi tampak bersahaja.
Mereka tahu bahwa Qin Chen memang bisa membantai mereka sampai bersih hanya dengan satu tangan. Tapi sekarang, di depan seorang jenius di tingkat penjahat yang tak tertandingi seperti Qin Chen, mereka semua telah menjadi anak muda. Setiap orang tidak dapat menerima kontras yang kuat seperti ini di hati mereka, tetapi mereka harus mengakui bahwa mereka menundukkan kepala. Beberapa tetua tingkat tinggi gemetar. Qin Chen mengomel lagi, bagaimana tentang itu? Sudahkah Anda menghitungnya, mau menjadi musuh atau teman? Dalam sekejap, Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin hidup atau mati. Kata Qin Chen mendengus dingin, dan napas di tubuhnya langsung menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia telah menjadi orang biasa yang tidak berbahaya, membuat semua orang merasa lega. Tolong juga Chen Shao tunggu sebentar, kami akan segera mengumpulkan Vena Sein dari kelas menengah Sein Surgawi. Ucap beberapa tetua tingkat tinggi buru-buru berkata, berdiskusi satu sama lain, dan tiba-tiba, beberapa tetua menghilang. Chen kecil, kenapa kamu memeras seperti ini? Ketika beberapa penatua pergi, mereka pasti akan memberitahu tuan pemimpin kami yang tersembunyi seorang mendiang sage surgawi, dan ketika saatnya tiba aku takut akan ada masalah. Bisik Ruorui bergegas maju dengan hati-hati, tampak sedikit ketakutan. Qin Chen menyipitkan matanya lalu berkata, Tuan Muda Ben tidak datang untuk memeras, tetapi datang untuk meminta kompensasi. Sebagai murid utama Tian Gong dan anak suci dari divisi pemurnian, berada dalam bahaya di gedung Wan Gu Anda dan hampir dibunuh oleh dewa pembantaian Turen. Hanya minta sedikit kompensasi, tidak masalah jika Tuan Pemimpin Wan Gu mengetahuinya. Jawab Qin Chen sangat tenang. Tak lama setelah itu, napas besar muncul. Selain beberapa tetua tingkat tinggi sebelumnya, ada seorang lelaki tua lainnya. Orang tua ini jelas lebih tirani. Matanya bersinar seperti bintang. Matanya cekung, tetapi pupilnya sepertinya mengandung jurang alam semesta dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Dia berjalan selangkah demi selangkah, dan dengan setiap langkah, kehampaan beriak dengan riak, seolah-olah aturan alam surga ditarik, dan ada perasaan bahwa aturan alam surga didorong oleh kekuatannya. Napas semacam ini kuat dan tak terbayangkan. Kekuatan tetua ini sebenarnya sebanding dengan tetua Hao Jun Taisang. Dia adalah penguasa almarhum Sage Surgawi, dan aura kuat di tubuhnya membuat Qin Chen merasakan ancaman yang kuat. Banyak penatua di aula konferensi melihat penatua ini datang, dan mereka semua berdiri tegak dan tidak berani bersantai, seolah-olah para abdi dalam bertemu dengan kaisar, para pelayan bertemu dengan tuannya, dan hati mereka secara alami memancarkan semacam rasa hormat dan semacam ketakutan. Orang tua itu berkata, "Anak muda, kamu adalah Qin Chen, putra Tianzuo yang baru dipromosikan." Begitu orang tua ini masuk, matanya tertuju pada Qin Chen. Tiba-tiba, tekanan tak terbatas menyapu. Alis merah dan semuanya mengalami kesulitan bernapas dan keinginan untuk berlutut di tempat. Pupil mata lelaki tua itu berisi paksaan tanpa akhir, seperti kedatangan bintang-bintang besar, memberi orang tekanan besar. Qin Chen menjawab, "Ini pemuda ini, kamu pasti tetua agung menara Wan Gu ini." Orang yang sebenarnya bertanggung jawab. "Saya pikir beberapa penatua telah memberitahu Anda permintaan pria muda ini sebelumnya. Saya tidak tahu kondisi yang baru saja saya buat, bagaimana menurut tetua agung?" Jawab Qin Chen berkata dengan ringan. Aura kuno yang liar tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Ini adalah cara ilahi kuno yang liar dari penguasa Dewa Sunyi, dan segera menyelimuti alis merah, menyebabkan tekanan pada alis merah tiba-tiba berkurang. Qin Chen duduk tegak sendirian, terlihat sangat berbeda. Ada sedikit kejutan di mata tetua agung itu. Pemaksaannya bahkan mungkin tidak mampu menahan beberapa tuan yang baru saja memasuki tahap akhir dari Sage Surgawi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen dapat menahannya dan tidak bergerak seperti gunung. Patua Wan Gu berkata, "Tentu saja, saya telah mengumpulkan informasi dari seluruh dunia di Menara Wan Gu." Belum lama ini, lelaki tua itu baru saja mendapat kabar.
bahwa seorang putra suci baru muncul di divisi pemurnian, kuat dan tak terkalahkan, begitu sombong, sehingga dua putra suci besar dari divisi pemurnian, Murontian dan Fuzixi, semuanya berlutut di gunung mendalam Dewa Sembilan Matahari. Hao Jun, tetua tertinggi dari divisi pemurnian, dihukum dan menghapus basis kultivasinya. Saya tidak menyangka akan melihatnya di gedung Wangu saya hari ini. Ketika saya melihat Anda hari ini, itu benar-benar layak mendapatkan reputasi Anda. Anda memang memiliki kekayaan besar. Dengan bakat Anda bisa menjadi orang tingkat tinggi dalam pekerjaan surga tak lama lagi. Jika Anda dapat berada di kemenangan berikutnya di pengadilan surga, mendapatkan petualangan, dan bahkan menjadi pewaris karya Guanghan Mansion, saya khawatir di masa depan, akan lebih berharap daripada orang tua itu untuk memasuki wilayah guru suci. Ucap orang tua itu menatap Qin Chen dengan emosional. Hanya dengan kata-kata, dia memahami urusan Qin Chen dengan jelas. Ini alami. Sebelum Wan Gulou dapat menanyakan informasi di Guanghan Mansion, ada banyak murid dalam pekerjaan surgawi, dan konflik antara Qin Chen dan Xiang Wudi bukanlah rahasia. Secara alami, itu sudah lama berlalu dan diketahui oleh beberapa orang yang tertarik. Qin Chen berkata, saya tidak berani, karena kultivasi saya dangkal, beraninya saya mengaku tak terkalahkan di depan tetua agung. Jika Anda mengatakannya, itu akan menggelikan dan terlalu murah hati. Jawaban ini membuat tetua agung semakin kagum. Faktanya, seperti yang diharapkan Qin Chen, identitas Qin Chen, apalagi dia, bahkan tuan rumah utama Menara Wangu, tidak akan berani menekannya dengan mudah, jangan sampai menyebabkan malapetaka. Dia berkata, anak muda, aku sudah tahu tentang urusanmu. Mengingat keluhan Anda di Wan Gulou saya bersedia membayar kompensasi dan menjalin hubungan baik dengan Anda. Ada 5 urat suci kuno kelas menengah surgawi. Berikut adalah 4. Kamu ambil dulu. Saat tetua berbicara, 4 cincin penyimpanan muncul di tangannya, dan semua terbang ke tangan Qin Chen. Begitu pikiran spiritual Qin Chen menyapu, dia merasakan napas kuat dari pembuluh darah suci kuno, yang memang vena suci menengah surgawi lengkap. Tetua agung berkata, 4 vena suci kuno ini berasal dari reruntuhan kuno yang kami gali belum lama ini, dan itu sangat lengkap. Itu juga mengandung suasana kuno yang menakjubkan. Karena saya ingin membantu Anda memperbaiki rantai. Pada saat itu, untuk 4 pembuluh darah suci kuno ini, Menara Wangu kami menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material. Qin Chen berkata, hanya ada 4 di sini, masih ada 1 yang tersisa. Ucap Qin Chen menyingkirkan cincin penyimpanan. Penatua menggelengkan kepalanya lalu berkata, karena Anda meminta urat suci kuno kelas menengah sage surgawi yang lengkap, memang hanya ada 4 ini di gudang gedung Wangu kami. Namun, gedung Wangu kami kebetulan memiliki 1 kapal spiritual Wanhuo, yang dikumpulkan dari tempat api ganas yang sangat berbahaya. 10.000 urat roh api ini telah menjadi halus, dan telah melahirkan roh jahat api yang sangat ganas. Ini juga nilainya berada di atas vena suci kuno kelas menengah sage surgawi. Orang tua ini mendengar bahwa kamu juga memiliki kekuatan magis api dalam perbaikan rantai. Tapi saya tidak tahu apakah Anda dapat menaklukkan roh jahat ini. Ketika Qin Chen mendengarnya, matanya berkedip, tetapi dia menjadi tertarik. Dia tahu bahwa antara langit dan bumi, selain vena suci kuno yang mengandung energi suci yang kaya, ada juga beberapa vena suci yang tumbuh di beberapa tempat khusus dan membentuk vena roh khusus, seperti vena ajaib dan api di tanah iblis. Itu juga mengandung kekuatan hukum yang luar biasa, tetapi sulit untuk disempurnakan dan tidak dapat diserap sama sekali, dan ada beberapa pembuluh darah spiritual yang tidak dapat diserap sama sekali. Karena mengandung roh jahat yang kuat, setelah menyerapnya, pasti akan mendapat masalah, bahkan diserang oleh api dan racun, dan mati di tempat. Vena spiritual seperti itu membutuhkan teknik khusus untuk memperbaikinya. Meskipun nilainya di atas vena suci pada tingkat yang sama,
orang biasa masih tidak berani menggunakannya. Sekarang Tetua Agung mengeluarkan 10.000 api roh Vena ini, tampaknya mencoba menguji Qin Chen, untuk melihat apakah Qin Chen berani mengambilnya. Jika Qin Chen tidak berani, itu akan mengurangi Vena suci kuno. Jika Qin Chen berani, itu juga tergantung pada Qin Chen. Dan jika Qin Chen benar-benar dapat menaklukkan, maka dalam proses penaklukan, kartu hall-nya akan terbuka, memungkinkan Wan Gulo mengetahui banyak informasi dan memiliki evaluasi menyeluruh terhadap Qin Chen. Ini adalah 3 burung dengan 1 batu. Hahaha, Tetua Agung, mengapa repot-repot mengatakan begitu banyak? Tuan muda ini tahu apa itu 10.000 urat roh api, keluarkanlah. Ucap Qin Chen tertawa dan tidak peduli. Oh, kalau begitu adik kecil Qin Chen, kamu harus berhati-hati. Ucap Tetua Agung, ketika suara itu jatuh, sebuah cakram muncul di tangan Penatua Agung, yang merupakan cakram ruang tertutup, dan kemudian segel di atasnya langsung dibuka. Tiba-tiba, aura api ganas yang membubung ke langit seperti lautan luas, meledak tiba-tiba dan dunia ini langsung menjadi lautan api. Di lautan api ini, gelombang kesadaran yang marah menyebar, saya adalah raja dari semua api semua jiwa, keberadaan langit dan bumi, yang berani memurnikan saya akan membiarkan jiwanya terbang dan menderita kebakaran. Sebuah suara kekerasan meraung lagi dan lagi. Ini adalah kekacauan yang akan terbentuk setelah 10.000 kapal roh api menjadi halus, dan itu sangat kejam. Siapapun yang menyerap 10.000 api roh Vena ini harus menahan invasi dari kehendak kacau ini. Jika seseorang tidak berhati-hati, itu akan menjadi gila. Bahkan dibakar menjadi abu. Di tengah api yang tak terbatas, naga api merah hitam meraung, yang merupakan kehendak 10.000 kapal roh api, ganas dan tak terbatas. Qin Chen merasakan api, dan bukannya mundur, dia sangat gembira dan energik, membuat Penatua ini cukup bingung dan terkejut. Api beracun ini sangat kuat sehingga bahkan jika dia adalah penguasa dari Sage Surgawi yang terlambat, dia tidak berani untuk memurnikan dengan mudah. Dia ingin melihat apa yang bisa diserap dan diselesaikan Qin Chen.